Kali ini kita akan membahas tentang lensa. Lensa berfungsi untuk memfokuskan pantulan cahaya yang akan ditangkap oleh sensor. Simpelnya sih seperti itu. Berdasarkan fungsinya dari si lensa ini, itu bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu ada prime atau fixed lens, kemudian ada zoom lens, kemudian ada parfocal lens. Berdasarkan focal length atau sudut lebarnya, focal length itu bisa dikategorikan menjadi 3 lagi, yaitu ada standard lens, wide lens, dan telephoto lens, long focus lens. Oke, sebelum kita ngebahas tentang yang tadi dikategorikan, gue pengen ngasih tahu dulu bahwa focal length itu apa. Focal length itu adalah jarak antara lensa atau optical center of the lens ke sensor. Jarak antara lensa dan sensor. Nah, optical center of the lens ini adalah titik berkumpulnya cahaya di dalam lensa, baru ditangkap oleh sensor. Gimana sih? Jadi, optical center of the lens ini adalah titik berkumpulnya cahaya yang ada di dalam lensa, yang kemudian akan ditangkap oleh sensor kamera itu sendiri. Focal length ini menentukan bidang sudut pandang dari lensanya. Nah, nilai lensa ini biasanya dihitung atau diukur dalam satuan nilai milimeter. 24 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm, 85 mm, itu semuanya adalah focal length. Oke, kita ke kategori yang pertama. Itu ada fixed atau prime lens, kemudian ada zoom lens, dan ada parfocal lens. Apa ini? Prime lens atau fixed lens adalah lensa yang memiliki focal length tetap. Seperti contohnya ada 24 mm, kemudian ada 50 mm, 35 mm, 85 mm. Lensa-lensa ini hanya memiliki satu focal length, tidak bisa zoom in atau zoom out. Lensa-lensa prime lens atau fixed lens ini dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibanding zoom lens, karena elemen-elemen di dalam lensanya itu tidak bisa berubah atau tidak berubah posisinya. Kemudian ada lagi zoom lens. Zoom lens ini seperti namanya, memiliki focal length yang memiliki focal length yang bisa diganti. Contoh lensanya adalah 16 sampai 35 mili, kemudian ada 70 sampai 200 mili, atau 24 sampai 70 mili. Ini adalah lensa zoom. Lensa ini bisa intinya lensa ini bisa untuk zoom in, zoom out. Dari lebar pandang atau focal length 70 bisa di zoom out sampai 16 atau sampai 24, tergantung lensanya kembali. Yang terakhir ada parfocal lens. Parfocal lens ini memiliki focal length yang bisa dirubah juga, seperti zoom lens, 70, 70-200, 16-35. Tapi parfocal lens ini memiliki fokus yang tetap. Jadi kalau kita pakai zoom lens biasa, waktu kita gunakan di focal length 70, terus kita zoom out ke 16 atau 70 itu berapa? 24. Kalau kita menggunakan lensa 24-70, terus kita pakai di focal length 70, kemudian kita zoom out ke 24, itu biasanya titik fokus itu bergeser. Jadi objek yang tadinya kita titikin fokus di sini gitu, misalkan pada lensa 70, begitu kita zoom out ke 24, itu fokusnya berubah. Nah, kalau di parfocal lens ini enggak. Jadi waktu kita set di 70, focal lengthnya di 70 mili, fokus di situ, begitu kita zoom out sampai 24 mili, itu fokusnya nggak berubah. Jadi kemungkinan objeknya waktu di zoom in, zoom out itu tetap fokus. Nah, kemudian kategori yang berdasarkan focal length. Ada standard lens, wide lens, dan long focus lens atau telephoto mungkin. Kita bahas. Standard lens. Gue juga baru tahu ini waktu gue lagi baca-baca artikel untuk bikin video ini. Ternyata standard lens itu didapat dengan menghitung panjang sensor secara diagonal. Kurang lebih kalau di full frame itu 42 mili, itulah standard lens pada lensa full frame. Tapi banyak juga yang bilang standard lens pada lensa full frame itu bisa antara 35 mili sampai 55 mili. Tapi yang gue tahu dari dulu, yang gue diajarin ya, ini bukan technical tapi diajarin, kenapa 50 itu dianggap sebagai lensa standar adalah karena 50 mili pada lensa full frame atau kamera 135 atau 35 mili itu merepresentasikan mata manusia
yang digunakan oleh mata manusia. Jadi mata manusia itu melihat dianggap sama seperti lensa 50 mili pada kamera full frame. Jadi maksudnya 50 mili di kamera full frame itu memiliki pandangan yang sama dengan mata manusia, seperti itu. Walaupun banyak lagi artikel yang membahas bahwasanya mata manusia itu sebenarnya memiliki pandangan antara 17 mili sampai 25 mili untuk focal length ya. Jadi mata manusia itu pandangannya itu untuk kalau dibandingkan dengan kamera full frame itu sama menggunakan lensa 17 mili sampai 25 mili. Nah, kemudian alasannya lagi kenapa 50 mili atau artikel ini sih bilang 35 sampai 55 mili itu dianggap pandangan manusia, bukan yang 17 atau 25. Karena dalam visual attention manusia, 35 sampai 50 mili itu adalah fokus yang bisa didapatkan oleh mata manusia. Mungkin seperti ini aja, 50, 35 sampai 50. Sementara kalau 17 sampai 25 itu terlalu lebar, maka yang di sekitar ini dianggap peripheral vision, atau kita tidak terlalu fokus atau menaruh atensi penuh pada visual yang ada di sini, tapi kita menaruh atensi penuh pada pandangan antara 35 sampai 50 itu. Jadi yang di sini nih peripheral vision, kita tidak memberikan atensi penuh. Oke, kita anggaplah standard lens ini ada di focal length 35 sampai 50 mili. Berarti untuk kategori wide lens adalah lensa yang memiliki focal length di bawah 35 seperti 16, 18, 20, 24 dan seterusnya, 28 dan seterusnya. Atau focal length lebih pendek daripada panjang diagonal dari sensor. Hati-hati dalam penggunaan lensa yang memiliki focal length-nya lebar atau wide lens. 16 itu aja sudah memiliki distorsi, yaitu garis horizonnya agak melengkung di sudutnya. Nah, kalau udah lebih parah dari itu, seperti 8 mili, kalau itu yang ada di pasaran 8 mili atau kamera dari GoPro, itu bisa dikategorikan, mungkin kalau GoPro agak semi-semi fisheye ya. Tapi kalau 8 mili itu biasanya dikategorikan lensa fisheye. Kemudian ada lagi yang namanya long focus lens. Itu tadi kalau standar 35 sampai 55 mili focal length-nya, kemudian wide di bawah 35 mili, maka long focus lens ini di atas 55 mili. Bisa kita katakan long lens atau long focus lens. Seperti contohnya 85, 135, 200, 300, 400, 500 mili itu bisa dikatakan long lens atau long focus lens. Atau focal length lebih panjang daripada panjang diagonal dari sensor. Jadi kategori long lens ini sebenarnya gue juga dulu menganggap bahwasanya long lens ini adalah telefoto. Ternyata setelah dibaca-baca lagi di artikel, gue kulik-kulik lagi, ternyata telefoto lens itu berbeda dengan long focus lens. Sebenarnya secara fungsi sama, dia memiliki focal length yang panjang atau yang jauh atau yang sempit, bidik pandangnya sempit. Tetapi telefoto lens ternyata bisa dikatakan telefoto. Gimana sih? Long focus lens atau long lens bisa dikatakan telefoto lens apabila dia memiliki elemen elemen kaca di dalamnya yang dianggap telefoto. Jadi nggak semua long focus lens atau long lens itu telefoto. Kemudian selain beberapa lensa-lensa yang tadi gue udah bahas, ada juga lensa seperti tadi yang gue bilang fisheye lens itu ada, itu yang bisa membuat gambar agak cembung atau cekung ya, cembung sih terutama. Itu yang benar-benar lensa lebar sekali sehingga dapat menciptakan distorsi seperti cembung. Kemudian ada lagi tadi telephoto lens yang gue bilang. Kemudian ada macro lens, bisa memiliki jarak fokus yang dekat dengan lensa. Kalau misalkan lensa-lensa standar kayak gini kan jarak fokus terdekat itu 30 sampai 40 cm mungkin. Jadi kalau gue gini nih, nah ini gue nggak akan bisa dapet fokus karena mau diputer kayak apa juga objek atau kepala gue terlalu dekat dengan lensa. Nah, sementara kalau macro lens itu objek tuh bisa ditaruh sedekat mungkin dengan lensa seperti ini. Dan biasanya ada perbandingannya juga kayak 1:1. Kemudian ada tilt shift. Tilt shift tuh biasanya untuk memfoto bangunan yang tinggi agar tidak menciptakan distorsi yang mengkerut. Jadi bangunannya mengkerut gini menggunakan lensa tilt shift itu bisa
set bangunannya dari bawah sampai atas bisa terlihat lurus. Atau kalau kita foto keramaian kota dari atas gedung, kalau kita pakai tilt shift itu bisa seperti miniatur, karena atas bawahnya itu bisa blur, sementara yang fokus cuman tengahnya doang. Oke, cukup sekian pembahasan gue kali ini tentang lensa. Semoga membantu untuk lo yang masih bingung menyebut nama-nama lensa. Karena banyak nih orang yang menganggap bahwa lensa fix itu lensa 50 mili. Padahal 35 atau 40, sekarang ada yang 40, 24, 85, 105, 135, 200 itu lensa fix. Jadi lensa fix itu kan fokalingnya tidak bisa dirubah. Bukan 50 doang lensa fix gitu. Pengalaman gue pernah pakai lensa 35 moto, 35 fix lagi moto, terus sama temen yang fotografer juga ditanya, lu kenapa nggak pakai lensa fix aja? Fix kan 35 fix juga 50 maksudnya. Oke, jadi banyak yang salah tanggap di sini. Bukan bermaksud menggurui, tapi hanya membetulkan daripada kalau lo sudah terlalu jauh nantinya malu. Kalau udah kayak gini ya sudah, gue memang salah di masa lalu, gue juga masih dalam proses yang belajar. Sama kayak gue yang baru tahu ternyata lensa standar itu bukan 50 saja, bisa ada 35 sampai 55. Ya kita di sini sama-sama belajar. Gue ngasih tahu ini bukan bermaksud gue menggurui atau gue lebih pinter dari lo, tapi ini cuman perefleksian diri gue aja, bahwasanya dengan gue bikin konten ini, gue belajar lagi, gue cari lagi artikelnya, gue ngulik lagi, ternyata ada yang salah. Intinya kita di sini semua sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton. Video ini masih belum ada intro, masih belum ada outro, penutup. Gue juga masih bingung mau nutupnya gimana. Intinya sih itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Salam apa ya? Terima kasih sudah menonton. Yuk, bisa yuk. Lah, masih di sini loh.